Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab dan kita masih meneruskan topik yang sama dengan minggu kemarin, yaitu penundaan yang membinasakan. Dan malam hari ini adalah sesi kedua, materi pembahasan akan dipaparkan oleh Pak James. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami duduk diam, kembali belajar kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami bahas malam hari ini boleh memperbaharui pikiran kami, mencerahkan pikiran kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan lebih akurat, lebih tepat, Tuhan. Pimpin kami, berikan hikmat akal budi kepada Pak James yang akan menyampaikan pemaparan. Tuhan menyertai kami semua. Kami buka acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke Pak James, silakan. Terima kasih Pak David untuk waktu saya akan share materinya tentang penundaan yang membinasakan sesi kedua. Apakah sudah kelihatan di desktop Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, muncul. Malam hari ini di sesi kedua ada 5 bagian yang disampaikan. Pertama, proses bertahap. Kedua, menunda menabur. Ketiga, keberanian meninggalkan percintaan dunia. Keempat, Allah lain. Yang kelima, persekutuan yang ideal sejak di bumi. Kita mulai dengan proses bertahap. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk surga, bukan berarti orang miskin mudah masuk surga. Orang-orang miskin secara materi yang masih ingin kaya karena berharap kekayaan dapat membahagiakan hidupnya adalah juga orang-orang yang sukar masuk surga. Jadi status kaya atau miskin tetap saja bermasalah di dalam proses pertobatan apabila motivasinya itu untuk kepentingan duniawi. Di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 23, di situ disampaikan untuk menjual segala miliknya, kemudian memberikannya kepada orang miskin. Nah, ini orang kaya maksudnya ya. Lalu mengikuti Yesus. Karena ia tidak bisa mengikuti Yesus kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Jadi itu persyaratan di dalam Matius 19, 21-23, perintah dari Yesus ke orang kaya untuk meninggalkan segala miliknya. Dia tidak dapat mengikuti Yesus kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Baik orang kaya maupun orang miskin yang masih terikat kekayaan adalah orang-orang yang sukar masuk surga. Jadi pengertian di sini memberikan segala miliknya atau meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus bukan berarti harus kembali miskin, tetapi bagaimana yang disampaikan tadi pada slide yang pertama, motivasi mengikut Tuhan itu utamanya adalah untuk bertobat, membaharui kehidupan pribadi ya. Tentu yang dimaksud itu adalah manusia batin ya. Sebab kalau ditanya bagaimana dengan kekayaan, kita ingat doa Bapa kami saja.
secukupnya ya, secukupnya. Kalau seandainya pikiran tadi orang kaya dan miskin tetap orientasinya terhadap kesementaraan atau dunia yang fana ini terikat dengan kekayaan, itu adalah sukar untuk masuk surga. Diharapkan pelayanan gereja dapat membuat seseorang tidak terikat dunia lagi, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan. Kalimat ini pasti dari pihak gereja katakan kami mengarahkan diri kepada Tuhan. Tetapi dalam penyampaian-penyampaian di pelayanan kita harus secara tegas ya, tidak terikat dengan dunia itu harus menjadi pesan utama juga di dalam penyampaian firman Tuhan. Kita harus berani melepaskan diri dari segala ikatan. Jadi motivasi yang keliru itu bagian daripada ikatan ya. Jadi ikatan bukan secara fisik yang sebelah kiri itu ada gambar tangan, tetapi pikiran kita ya tersita terus dengan bagaimana kaya gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang kita sulit untuk tinggalkan gitu, sehingga mengganggu ya, mengganggu tahapan-tahapan dalam proses pertobatan. Allah bekerja dalam proses bertahap. Tatanan ini juga berlaku dalam proses pendewasaan. Tidak ada cara mudah untuk menjadi dewasa atau tidak ada cara gampang untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Jadi seluruh penyampaian sebelumnya itu adalah bertujuan untuk berkenan kepada Allah. Seandainya orang kaya dalam Matius 19 tersebut menjual segala hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, bukan berarti secara otomatis selera jiwanya berubah seketika. Jiwa orang ini bisa berubah, yaitu terlepas dari ikatan dunia. Juga melalui proses yang tidak sebentar. Ya, jadi sekalipun dia sudah memberikan kepada orang miskin, konsistensi, ya, kepastian secara terus-menerus dia meninggalkan cinta dunia atau kekayaan itu harus tetap dilangsungkan, dilakukan. Itu tidak sebentar. Perubahan seseorang akan terjadi atau berlangsung secara bertahap. Setelah melalui proses pendewasaan atau pemuridan. Kalau respon memberi diri digarap oleh Allah ditunda, hal ini bisa merupakan bentuk penolakan terhadap lawatan Allah. Jadi pengertian ditunda dalam judul besar penyampaian PA ini itu bisa diartikan dengan penolakan ya terhadap lawatan jamahan Tuhan ya. Itu yang dimaksud penundaan bisa dalam arti penolakan terhadap lawatan Tuhan. Kemudian bagian kedua menunda menabur. Nah, jadi menunda menabur itu gereja harus memberi pelayanan yang baik ya, yaitu mengajarkan kebenaran yang dapat mengubah cara berpikir atau paradigma jemaat. Ya betul, gereja juga menyampaikan hal-hal yang dimaksud. Tetapi kalau dari pihak jemaat sendiri tidak berusaha untuk merespon, untuk berubah cara berpikir, situasinya tetap tidak berubah. Gereja yang hanya mengajarkan mujizat dan berkat-berkat jasmani untuk diklaim dari Tuhan adalah gereja yang memarkir jemaat di dalam dunia. Sehingga jemaat berpikir secara duniawi. Ini walaupun tidak sengaja, tetapi akhirnya karena penyampaian dari pihak pelayanan kepada jemaat tentang mujizat berlangsung secara terus-menerus, itu bisa terkondisikan ya, jemaat berpikir secara duniawi.
Seharusnya orang percaya mengerti bahwa dalam kehidupan ini ada hukum atau tatanan yang tidak bisa dilanggar. Jadi sebenarnya orang percaya juga tahu ini dari penyampaian dari pihak gereja gitu ya. Tidak sendirinya atau dengan sendirinya jemaat tahu, tetapi perlu diajarkan gitu. Jadi hukum atau tatanan yang dimaksud di atas adalah hukum tabur tuai. Kalau seseorang rajin bekerja, pada umumnya bisa atau pasti dapat memiliki harta lebih banyak. Ini dalil ya, rumus. Tetapi orang malas tidak akan dapat dipercaya memiliki harta banyak. Nah, jadi orang malas tidak atau sulit diberi kepercayaan untuk memiliki harta yang banyak. Kecuali dengan cara-cara curang yang akhirnya akan membawa orang tersebut kepada kebinasaan. Jadi sekalipun orang malas punya uang banyak, dia akan berada dalam kebinasaan. Karena salah urus ya, uang banyak tetapi salah urus sehingga membinasakan bagi pemiliknya. Hukum tabur tuai adalah hukum atau tatanan yang seharusnya menggetarkan jiwa kita karena bukan hanya manusia yang tunduk pada hukum ini, melainkan Allah sendiri konsekuen untuk menegakkannya. Jadi tabur tuai itu Tuhan sendiri uh, patuhi ya. Kita sendiri sebagai pelaku tabur terima risiko akibatnya dari segala perbuatan kita. Ya. Seharusnya setiap orang percaya tidak menunda untuk menabur apa yang mendatangkan kemuliaan. Jadi yang diharapkan di sini menabur dalam uh, hubungannya dengan kemuliaan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Jadi tabur tuai uh, dalam aspek aspek jasmani oke, tetapi tabur tuai dalam hal untuk demi kemuliaan Tuhan dalam hidup pribadi orang percaya itu nomor satu ya, lebih diutamakan. Hal ini tidak boleh ditunda, sebab penundaan merupakan hal yang sangat besar yang akan disesali dalam kekekalan. Nah ini kalau bicara kekekalan ya sulit rasanya bagi orang-orang untuk apa ya mau menerima kondisi ini karena kekekalan kan nanti yang menyampaikan firman atau yang menyampaikan berita ini karena belum meninggal, ngapain mesti dipercaya gitu. Nah ini yang menjadi apa juga persoalan bagi jemaat yang tidak uh, menganggap atau meyakini bahwa Tuhan itu hidup, ya nyata, sehingga dalam kekekalan itu juga nyata adanya gitu. Orang yang selalu menunda apa yang seharusnya dilakukan untuk Tuhan dan kerajaannya adalah orang yang tidak menyadari betapa dasarnya hukum ini. Jadi hukum ini maksudnya hukum kekekalan ya. Sebab kalau proyek saja kita itu tidak boleh tunda, kalau ditunda berarti lepas ya. Rezeki gagal dapat proyek. Tetapi yang dimaksud di sini adalah proyek kekekalan ya dalam kerajaan Tuhan yang harus kita perjuangkan. Kemudian bagian ketiga, keberanian meninggalkan percintaan dunia. Keberanian adalah sesuatu yang bisa dan harus dibangkitkan dalam hidup kita untuk hal-hal yang positif dan dikembangkan terus sehingga bisa membentuk karakter berani yang positif pula. Ya, soal kalau berani memang uh, banyak yang sudah mengalami dalam pengalaman hidup masing-masing kita, bagaimana beraninya kita di dalam mengambil keputusan penting baik secara pribadi ya maupun secara organisasi sehingga eh, katakanlah urusan rumah tangga dapat berjalan sebagaimana mestinya atau urusan kantor dapat berjalan
seperti harapan pimpinan ataupun visi misi dari suatu kantor. Keberanian itu kita bisa manfaatkan juga untuk hal-hal positif ke arah eh, kemuliaan Tuhan gitu. Karakter di dalam membangun hubungan yaitu dengan Tuhan dengan cara meninggalkan percintaan dunia. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya untuk meninggalkan percintaan dunia itu adalah keberanian yang harus kita arahkan ke situ. Demi keselamatan kekal jiwa kita. Kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Jadi penyampaian kalimat ini tidak sama sekali kita nolkan keaktifan kita di dunia, tetapi tadi yang saya sampaikan, doa Bapa kami secukupnya kita adakan target kita di dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita atau keaktifan kita di dunia secukupnya, sehingga pikiran-pikiran atau perasaan kita selebihnya ditujukan penonjolannya dengan kehidupan nanti gitu. Dan itu bisa dianggap ya pengertiannya dengan meninggalkan dunia. Kalau seseorang menunda membangkitkan tekad untuk berani meninggalkan dunia, maka sampai mati dia tidak akan pernah meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Ya, kalau tunda-tunda-tunda berarti spirit menundanya makin hari makin kuat, sehingga untuk berbalik atau meninggalkan keindahan dunia itu sulit untuk dikonkretkan gitu. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki keberanian meninggalkan dunia itu. Ya, jadi takut atau tidak berani karena masih mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jika keadaan ini berlarut-larut sampai mati, mereka tidak pernah memiliki keberanian meninggalkan percintaan dunia. Biasanya orang-orang yang takut meninggalkan dunia, mereka merasa tidak memiliki kebahagiaan lagi kalau meninggalkan percintaan dunia. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang baik, yang menyediakan langit baru, bumi baru yang dapat memberi kebahagiaan sempurna bagi anak-anaknya. Seharusnya sebagai orang percaya, kita berani menaruh hati kita di kerajaan sorga untuk memenuhi yang dikatakan Tuhan Yesus, di mana ada harta kita, di situ hati kita berada. Lanjut, Tuhan akan menolong kita bagaimana kita dapat melepaskan diri dari percintaan dunia. Tetapi kalau seseorang sudah putus asa dan berpikir bahwa ia tidak mencintai dunia, ia tidak akan memiliki gairah sama sekali untuk meninggalkan percintaan dunia. Saya ingin tambahkan sedikit di sini bahwa kemungkinan besar pengertian bahwa di sorga nanti di kerajaannya itu berpikir bahwa itu alam roh. Padahal waktu Yesus bangkit naik ke sorga itu kan daging, nyata. Jadi tentunya kerjaan sorga nanti daging juga seperti Tuhan Yesus waktu meninggalkan bumi terangkat naik ke sorga. Nah itu kondisi itu ya nanti juga kita akan alami di sana. Ini mungkin juga perlu dipertegas sehingga selalu berpikir kalau sorga itu sepertinya roh saja gitu, tidak alam nyata. Kita harus optimis seperti Yesus dapat meninggalkan segala kemuliaannya, mengosongkan diri dan berkeadaan sama seperti manusia. Demikian pula kita dapat meninggalkan percintaan dunia dan mengosongkan diri agar bejana hidup kita diisi oleh Roh Kudus. Jadi kekuatan untuk kita meninggalkan percintaan terhadap dunia itu kita minta pertolongan Roh Kudus sehingga dapat menolong kita benar-benar
melakukan uh, apa ya, pertobatan, betul-betul perubahan ya, meninggalkan kepentingan dunia atau percintaan dunia. Hanya orang yang tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa yang berhak memiliki Allah dan dimiliki Allah. Karena akan terjadi sebuah hubungan yang harmoni. Ini tidak mudah ya kalimat ini karena memiliki apa yang berhak dimiliki Allah dan uh, merasa tidak memiliki apa-apa. Sedangkan dia sendiri, siapapun dia, sebagai manusia biasa dalam hidup bertanggung jawab, dia harus melakukan apalagi itu perjuangan secara duniawi untuk menghidupi ya kehidupan pribadi maupun keluarga sehingga waktu kalimat ini tidak memiliki apa-apa berhak adalah Allah sendiri itu yang masih menjadi tarik ulur sehingga sulit rasanya terjadi perubahan atau terjadi terus ya menjadi terus penundaan tunda. Kita dapat mewujudkan firman Tuhan yang tertulis baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, ini untuk mendukung tentang penjelasan tadi itu. Keempat, Allah lain. Apakah gaya hidup seperti Yesus meninggalkan percintaan dunia dapat kita lakukan? Nah ini yang tadi uh, pasti timbul dalam benak kita. Apakah kita bisa dapat tinggalkan atau meninggalkan percintaan terhadap dunia? Memang sulit sekali, saudara kekasih. Tetapi kalau kita belajar kebenaran terus-menerus, kita akan mengerti dan bisa melakukan. Jadi nggak bisa pakai akal, pikiran kita semata, tetapi harus baca firman ya, baca firman. Nanti dari sana ada hikmat dari Tuhan atau Roh Kudus untuk kita berani ya meninggalkan percintaan terhadap dunia ini. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa setelah Yesus pasti ada orang yang juga dapat memiliki kehidupan seperti yang dialaminya. Inilah Injil yang sesungguhnya. Bahwa manusia dimungkinkan memiliki kehidupan yang agung sebagai anak-anak Allah seperti yang diperagakan oleh Yesus. Jadi Yesus sulung yang sudah hidup secara daging terangkat ke surga. Dan kita akan sama seperti dia dan dia sebagai sulung daripada kita sebagai saudara. Kalau Injil menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, itu berarti Injil yang palsu. Iya, karena kalau jasmani itu kan tersita dengan kepentingan-kepentingan yang sementara ya. Padahal Injil itu menyoroti, mengajak untuk nanti fisik secara di kerajaan sorga gitu. Nah kalau nggak ke sana mikirnya berarti kan terjebak ya di dalam kepentingan-kepentingan dunia. Nah, itu yang dikatakan tadi penyampaian oleh Injil yang palsu tidak mengajarkan kesucian hidup seperti yang dikatakan oleh Yesus. Seharusnya pemberitaan Injil dapat menyadarkan mereka semua dari keadaan yang membahayakan tersebut, agar mereka berpaling kepada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh guna memperoleh pembaharuan. Ya, jadi apabila kita mau berubah, ya kita dibaharui, itulah pertobatan yang apa dikuatkan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Prinsipnya adalah semuanya bagi Tuhan atau tidak sama sekali. Nah itu kadang-kadang kita tidak juga kepada Tuhan juga tidak. Jadi itu tetap kalau yang tanggung itu tegasnya tidak sama Tuhan. Itu saja. Dia masih berpihak kepada kepentingan dunia. Sulit ya. Makin ke sini makin sulit rasanya. Sebab firman Tuhan tegas dan jelas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, Tuhan
atau sebaliknya dunia ini. Dunia ini bisa juga sama dengan diri sendiri ya. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menghendaki dirinya berdaulat penuh atas umatnya. Jadi satu contoh negara Republik Indonesia NKRI berdaulat, tentu kita harus menjadi warga negara Indonesia yang taat tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini, NKRI. Nah, begitu pula Tuhan berdaulat terhadap kehidupan kita walaupun kita masih di dunia ini, ya. Jadi Allah lain tersebut bisa berarti jadi apabila kita uh, sebentar. Prinsipnya adalah semuanya bagi Tuhan atau tidak sama sekali. Sebab firman Tuhan tegas dan jelas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menghendaki dirinya berdaulat penuh atas umatnya. Itulah sebabnya tidak boleh ada Allah lain, ya, di hadapan Tuhan. Allah lain itu objek tertentu, apakah itu uh, nama baik, ya, hobi tertentu, apapun yang membuat kita begitu terpikat, menyita waktu kita di dalam mengisi hari-hari kita, itu bisa dikatakan mengarahkan diri kepada Allah yang lain. Allah lain itu tersebut bisa berarti siapapun dan apapun yang menggantikan tempat Allah di dalam hidup kita. Ikatan terhadap percintaan dunia pada dasarnya terkait dengan hasrat untuk terhormat di mata manusia, atau paling tidak ingin disejajarkan dengan manusia lain dan tidak mau direndahkan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan kewajaran hidup. Dengan demikian, orang yang masih mau hidup wajar seperti manusia lain tidak mungkin bisa mengikuti Yesus. Karena kita harus tinggalkan kewajaran hidup demi untuk menyenangkan warga dunia, orang sekitar kita, tetapi harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang terakhir, persekutuan yang ideal sejak di bumi. Ya, jadi penyampaian bagian pertama sampai dengan keempat itu, sekalipun kita di bumi, dikatakan yang terakhir ini kita harus tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan berdaulat terhadap kehidupan kita, ya. Satu hal yang tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa sesungguhnya Tuhan mau berjalan dalam kebersamaan dengan kita. Tuhan tidak melarang kita menikmati sesuatu atau memiliki suatu kesenangan, yaitu selama sesuatu yang kita nikmati atau senangnya tersebut juga dinikmati oleh Tuhan. Nah, ini perlu hikmat masing-masing kita, sehingga apapun yang kita nikmati dalam aktivitas kita itu bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menyenangkan kita dan yang tidak menyenangkan kita. Itu sebabnya pula langit baru dan bumi baru nanti didesain Allah sebagai suatu tempat domisili yang membahagiakan bagi manusia. Jadi sepertinya nanti, ya, bagaimana uh, pikiran perasaan kita yang tertunda-tunda belum mencapai suatu kebahagiaan tertentu, kita tunda demi untuk menyenangkan Tuhan, dan akhirnya nanti kita bisa menjadi saudara dari Tuhan Yesus, Dia yang sulung daripada kita. Karena bersama-sama kita sudah ada berdomisili di uh, kerajaan sorga atau langit baru dan bumi yang baru. Dapat disimpulkan bahwa orang percaya harus memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah.
Allah tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Allah. Tidak ada satu saat di mana kita tidak ada dalam persekutuan dengan Allah. Jadi setiap saat, setiap waktu, katakanlah setiap detik, kita harus tetap persekutuan dengan Allah. Pikiran kita, perasaan kita, apalagi kalau kita berdoa ya, dimanapun ya, kapanpun, kita selalu ada dalam persekutuan dengan Allah secara ideal. Orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah secara ideal hari ini akan tetap terus hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan nanti. Jadi pengkondisian ya tentang hidup bersama dengan Tuhan nanti di langit baru bumi baru itu sudah dikondisikan dari sekarang. Surga khususnya rumah Bapa bukanlah tempat di mana seseorang mendadak mengasihi Allah. Jadi memang dari sekarang sudah dikondisikan. Mendadak menghormati Allah atau mendadak merindukan kerajaan surga. Surga khususnya rumah Bapa adalah tempat orang-orang yang telah memiliki persekutuan dengan Allah jauh-jauh hari sejak hidup di bumi ini. Dan yang terakhir, saudara kekasih, Allah sudah mengamati jauh-jauh hari sejak manusia hidup di bumi ini. Siapa yang serius untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan yang tidak serius. Kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita kerjakan sekarang, yaitu membangun terus persekutuan yang ideal dengan Allah dalam segala kondisi, saudara kekasih. Jangan ditunda. So, penundaan bisa berakhir pada kegagalan total. Demikian penyampaian bahan penelan Alkitab malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan. Malam hari ini ada 5 topik yang kita sudah bahas. Kiranya ini boleh membuka wawasan kita lebih luas lagi ya. Ada proses bertahap, menunda menabur, kemudian keberanian meninggalkan percintaan dunia, Allah lain, dan yang terakhir persekutuan yang ideal sejak di bumi ini. Oke, sekaligus saya membuka kesempatan untuk kita saling berdiskusi, saling sharing, menambahkan atau apapun lah bentuknya, silakan. Oke lah, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Pak Rasman dimohon untuk menutup kita dalam doa, Pak. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran yang telah dibawakan, disampaikan, dipaparkan oleh Pak Camis Rilatupa. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti dan menjadi pelaku firman kebenaran-Mu, agar kami menjadi garam, menjadi suluh, menjadi obor, menjadi terang bagi kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sedaya kami dalam istirahat malam, dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Malam.